Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji UKM PPG, perkenalkan nama saya Hairul Iksan ST. Saya mengajar di Kompetensi Keahlian Teknik Geologi Pertambangan SMK Negeri 1 Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 program studi teknik geologi pertambangan di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 20323006. Pada hari ini Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi K3LH dan Budaya Kerja dengan topik pembelajaran Sistem Manajemen K3 di Pertambangan pada PASE E di kelas 10 Teknik Geologi Pertambangan SMK Negeri 1 Lopok. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Baik ketua kelas, sebelum kita mulai mungkin bisa berdoa dulu. Siapa? Bersiap, bro. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana keadaan teman-temannya hari ini? Sobat? Semuanya hadir, Pak. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang rambu-rambu K3 ya. Masih ada yang ingat tentang rambu-rambu K3? Masih. Masih? Masih. Ya, apa aja? Ada? Bulan? Salah satu cara menginformasikan pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oh. Ada lagi yang lain? Jadi? Berisi informasi yang bersifat himbauan, peringatan maupun larangan. Oke. Jadi itu ya tentang rambu-rambu K3 yang ada di perusahaan. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan kita pada pertemuan ini, itu tentang sistem manajemen K3 pertambangan. Nah, di sistem manajemen K3 pertambangan ini, di materi ini ada terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui ya. Nah, yang harus kalian ketahui di sini, Pak menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Ya, untuk kalian di pertemuan ini. Nah, ini ada tujuannya itu melalui video nanti Pak tayangin video. Nah, di situ kalian mampu menganalisis penyebab kecelakaannya yang terjadi di tempat kerja di dalam dunia pertambangan ataupun industri dengan teliti. Nah, jadi nanti Pak tayangin suatu video, nanti kalian simak video itu. Nah, di situ kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisis kejadian kecelakaan yang ada di video tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua itu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menciptakan ide atau gagasan untuk pelaksanaan praktik kerja yang aman dan meminimalisir dampak dari kecelakaan kerja dengan seksama. Nah, nanti Pak bagi kalian menjadi suatu kelompok. Di situ kalian akan menganalisis kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yaitu di bidang profesi masing-masing yang Pak tentukan nanti.
Ya, nah yang ketiga, di tujuan pembelajaran ketiga melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk format file PowerPoint. Jadi, Pak beri tugas ke kalian untuk membuat suatu PowerPoint untuk mempresentasikan di depan hasil dari analisis kalian. Ya, sejenis laporan kalian. Ya, dalam bentuk PowerPoint. Berikut ada pertanyaan pemantik buat kalian. Yang pertama, apakah kalian pernah mengalami kecelakaan? Pernah. Nah, ya, jelas semua orang itu pernah mengalami kecelakaan. Nah, yang kedua, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Main HP di atas motor. Ya, karena main HP di atas motor. Nah, terus dampaknya apa pada diri kita? Bisa mengakibatkan patah tulang. Ya, bisa mengakibatkan patah tulang. Ya, karena dia main HP di atas motor, jadi kecelakaan, terus dia patah tulang. Nah, itu merupakan dampak yang terjadi dari kecelakaan tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, apa kegunaan alat pelindung diri pada saat kita bekerja di lapangan? Apa kegunaan alat pelindung diri? Yang tahu? Ada Siapa? Tommy? helm, Pak, Helm. untuk melindungi kepala kita saat bekerja. Oh iya. Jadi helm untuk melindungi kepala ya. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Ada banyak itu alat pelindung diri. Saya Pak, Banyak. AirPod Pak untuk mengurangi kebisingan. Ya, AirPlug. AirPlug itu untuk melindungi telinga, ya, agar mengurangi kebisingan. Ada yang lagi? Ada? Yang lain? Sepatu boot Pak. Sepatu boot atau sepatu safety ya? Ya. Ya, untuk melindungi Kaki. kaki. Oke. Nah, berarti semuanya sudah tahu ya fungsi-fungsi dari alat pelindung diri tersebut ya. Luar biasa, sudah tahu semuanya. Ya, mantap. TGP, huha. TGP, huha. TGP, huha. Ya, berikut Pak akan menayangkan sebuah video ya. Tolong disimak baik-baik videonya. Hai, saya Mbak Evi. Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya. Seperti apa pengendalian risiko yang tepat saat terpapar bising? Lakukan rekayasa teknik. Contohnya dengan membuat ruangan khusus panel. Kemudian, dilengkapi juga dengan pengendalian administratif seperti memasang tanda peringatan. Dan lengkapi juga dengan alat pelindung diri. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi bahaya di stasiun loading gun. Bagaimana pengendalian risiko yang tepat untuk menghindari hal tersebut? Oke, itu dari videonya Mbak Septi tadi. Ada beberapa jenis kecelakaan di situ ya. Bisa kita lihat ada yang terbakar, ada yang tertabrak, ya. Ada apa lagi? Ada yang keracunan ya. Nah, dari video tersebut kalian sudah mengamati dan simak. Ini ada beberapa pertanyaan untuk orientasi masalahnya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada yang tahu? Kami? Tentang bahaya yang dialami oleh pekerja saat bekerja. Ya, tentang bahaya yang dialami oleh pekerja saat bekerja. Ya, ada yang lain? Ulang. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ada yang lebih lengkap kira-kira? Siapa? Bagaimana?
bagaimana Tika? Kita dapat mengidentifikasi bahaya, resiko, dampak, dan cara menanggulangi bahaya tersebut. Iya, benar. Jadi di sistem manajemen K3 itu kita bisa mengetahui jenis bahayanya, penyebabnya apa, dampaknya apa, ada juga resikonya dan cara meminimalisir dari kecelakaan tersebut ya. Nah, yang kedua, bagaimanakah kecelakaan itu bisa terjadi di tempat kerja? Ada yang tahu? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi di tempat kerja? Romi? Kelalaian pekerja. Ya. Jelas, kelalaian pekerja. Ada lagi? Purnomo? Tidak menggunakan APD, Pak. Tidak menggunakan APD. Ya, benar. Ada lagi? Yang lain? Irfan? Tidak adanya lampu peringatan. Tidak adanya lampu peringatan. Jadi banyak sekali ya kejadian kecelakaan di tempat kerja itu, dan penyebab kecelakaan itu bisa terjadi bagaimana? Banyak sekali penyebabnya. Berikutnya, bagaimana peran kita dalam meminimalisir kecelakaan yang terjadi di tempat kerja? Bagaimana peran kita untuk meminimalisir kecelakaan tersebut? Benar? Selalu memakai APD. Selalu memakai APD, benar. Jadi untuk meminimalisirnya, kita selalu memakai APD. Leon? Memasang rambu agar pekerja bisa tahu. Benar, memasang rambu agar pekerja bisa tahu. Jadi itu jenis yang bahaya akan terjadi apa jika kita melanggar rambu tersebut. Ya, mungkin itu orientasi masalah kita ya. Nah, berikut saya akan membagikan kelompok. Di kelompok ini nanti saya akan membagikan bidang profesinya masing-masing. Anggaplah itu sebagai temanya, sebagai tema bahan untuk kalian menganalisis kecelakaan yang ada atau kecelakaan yang terjadi di bidang profesi tersebut. Nah, bidang profesi yang pertama itu ada surveyor. Jadi kalian akan mencari jenis kecelakaannya, apa penyebab kecelakaannya, terus resiko kecelakaannya, meminimalisir kecelakaannya bagaimana. Yang kedua ada geowisata, begitu pula yang dianalisis jenis kecelakaannya, penyebab kecelakaan, resiko kecelakaan, dan bagaimana cara meminimalisirnya. Yang ketiga ada pemboran, sama ya, jenis analisisnya, ada jenis, penyebab, resiko, dan meminimalisirnya. Oke, kita bagi kelompoknya ya. Mungkin kelompok surveyor itu saya pilih ketuanya Dwi, ya, anggotanya Purnomo dan Ika. Ya, untuk geowisata itu saya pilih Bulan sebagai ketuanya ya. Anggotanya itu ada Sila dan Romi. Nah, untuk pemboran saya pilih ketuanya itu Irfan. Ya, anggotanya ya Tanya dan Raki. Oke, silakan membentuk kelompoknya. Ya, sudah ya, saya bagi LKPD-nya. Silakan kalian ikuti instruksi yang ada di LKPD tersebut. Ya. Jadi kalian mencari jenis kecelakaan, penyebab kecelakaannya,
resiko kecelakaannya, bagaimana cara meminimalisir kecelakaannya. Ya, silakan kalian menganalisis semua itu dan tuangkan ke dalam bentuk PowerPoint. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika ada yang kesulitan mungkin dari pencarian tersebut, silakan. Ya, mungkin dibagi tugasnya ketua kelompok ya, biar pengerjaannya cepat selesai. Sudah sampai mana? Masih mencari ini ya? Sudah dapat sih jenis kecelakaan? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Tinggal kita edit PPT-nya ya. Terus penyebabnya sudah atau belum? Masih dicari? Sudah. Yang bagaimana? Sudah dapat jenis-jenisnya? Sudah. Yang ada di judul itu? Penyebab resikonya? Belum penyebabnya Pak. Sudah ada jenisnya aja. Oh, yang masih dicari ya? Yang masih Ya, dicari ya. penyebabnya. Oke, lanjut. Bagaimana pemboran? Sudah sampai di risiko pemboran Pak. Sudah di risiko ya, luar biasa. Berarti tinggal bagaimana cara meminimalisirnya ya? Ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Faktor ketekan juga. Pengtubuhan resiko. Ada kendala-kendala atau masalah-masalah? Lancar ya? Lancar jaya? Pak, Ya bagaimana kayaknya? dikoreksi Pak, ini untuk latar belakangnya kita PPT-nya kayak gimana sudah bagus Oke, belum? PowerPoint-nya. ya. Itu yang penting bisa ini terbaca aja oleh audiens atau teman yang lain di depan. Tidak ini sih, tidak ada patokan. Silakan dilanjutkan. Aman ya? Ya, ya. Ya, sudah. Ini jawaban Nanti kalau sudah selesai diinikan ya, dikirim ke WA Pak. Ya Pak. Ya nanti pakai laptop ini ya dipresentasikan poin-poinnya di depan. Tinggal 10 menit lagi. Silakan santai saja. Tidak usah terkejar oleh waktu, buru-buru. Yang penting hasil kalian ini memuaskan. Sama nih jawaban ya tadi. Isu-isu kritis di sini.
Kemarin kalau bilang Kamu. jadi untuk tadi Pas terakhir. Tapi kan kamu untuk meminimalisirnya tapi kok kalian itu kamu. ini tema tadi kan ini tema yang tadi kan di sini tak boleh nomor terima kasih anu nih coba nih sesuai Copot terus Oke, baik anak-anak, sudah dikirim ke WA ya Pak? Sudah ya? Ya, sudah. lelet Pak Kenapa? lelet kita ini tunggu sebentar Pak Oke, dicoba aja terus. Lihat Ah. sinyalnya kurang mendukung ya. Ya. Sudah bisa, Romi? Sudah. 98 Pak tunggu dulu Pak udah Pak udah 100 Oke. Untuk yang maju presentasi ini kita panggil kelompok 1 dulu ya. ya Pak Kelompoknya Dwi. Iya, sama-sama. Silakan kelompok Dwi. Silakan. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang surveyor. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arni Satria Anggraini dengan tugas sebagai moderator. Di samping kiri saya ada Ika Krisnawati sebagai pembaca materi pertama dan Kak Purnomo sebagai pembaca materi kedua. Saya persilakan kepada Ika Krisnawati untuk membaca materi pertama. Baik, pada materi surveyor ini akan membahas tentang yang pertama yaitu ada pengertian surveyor, yang kedua tugas dari surveyor, yang ketiga faktor kecelakaan, yang keempat resiko, dan yang kelima cara pencegahan dari kecelakaan tersebut. Yang pertama ada pengertian surveyor. Surveyor merupakan seseorang yang melakukan survei atau pengukuran untuk mendapatkan data tentang suatu wilayah atau objek tertentu. Tugas dari surveyor. Seorang surveyor bertugas untuk memeriksa bangunan untuk mengidentifikasi kemungkinan kerusakan struktural atau kehilangan integrasi dan kemudian membuat rekomendasi untuk pekerjaan kepribadian yang diperlukan. Kemudian adapun resiko yang dihadapi oleh surveyor. Yang pertama yaitu ada bahaya kimia. Bahaya kimia merupakan akibat pekerjaan yang disebabkan karena paparan bahaya kimia di tempat kerja. Yang kedua ada bahaya biologis, merupakan bahaya yang mengacu pada zat biologis yang mengancam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biowisata. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Sudamayati sebagai moderator, dan di samping kiri saya Ada Suci Wulandari sebagai pembaca materi. Dan saya bernama Robi Saputra, membaca materi pertama. Baik, kita langsung saja ke pembacaan materi. Diserahkan kepada saudara Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang keselamatan dan keamanan biowisata. Bisa kita lihat apa itu keamanan dan keselamatan? Safety keamanan mengacu pada kondisi aktual di lingkungan kerja. Misalnya, bahan-bahan kimia yang berbahaya dapat mempengaruhi keselamatan lingkungan kerja. 2. Security atau keamanan lebih menekankan pada tindakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, pencurian, kebakaran, dan situasi darurat lainnya. Bila keselamatan dan keamanan buruk, dalam industri pariwisata lingkungan kerja yang tidak aman dan nyaman dapat menyebabkan biaya yang amat tinggi yang harus dikeluarkan pihak pengelola. Kecelakaan dapat menyebabkan biaya pengobatan, biaya administrasi, kehilangan produktivitas maupun reputasi. Isu dalam keamanan dan keselamatan. Biaya pengobatan. Pengelola wisata harus bertanggung jawab atas pengobatan jika seseorang wisatawan atau pekerja mengalami luka saat melakukan aktivitas. Biaya kecelakaan mungkin bisa tinggi untuk beberapa kecelakaan, dan ini bisa menimbulkan biaya kepercayaan dan asuransi akan meningkat. 2. Biaya administrasi. Jika seorang tamu atau karyawan terluka di lingkungan wisata kerja yang tidak aman, dia bisa menuntut atau klaim kepada pengelola. Hal ini akan mengakibatkan biaya administrasi yang tinggi. 3. Biaya produktivitas. Jika seorang karyawan yang berpengalaman tidak bisa bekerja karena terluka, orang lain harus dibayar untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Guru dan teman-teman semua. Berdirinya saya di sini yaitu akan membahas tentang materi pemboran, yang dimana kelompok saya membahas pemboran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fanya Ramadia Syarif sebagai moderator, dan di samping saya ada Irfan dan juga Rafi sebagai pembaca materi. Untuk materi pertama, kepada saudara Irfan saya persilakan. Materi yang akan dibahas: 1. Tugas pemboran, 2. Risiko pemboran, 3. Faktor kecelakaan kerja, 4. Cara pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. 1. Tugas pemboran. Tugas pemboran adalah membuat lubang dengan diameter dan kedalaman sesuai target yang sudah ditentukan, dan tujuannya untuk mendapatkan data-data seperti jenis dan urutan lapisan batuan, ketebalan lapisan batuan, serta pengambilan sampel batuan. Yang kedua, risiko pemboran, yaitu risiko keselamatan yang terlibat dalam pemboran. 1. Kondisi cuaca buruk. Lokasi dan tata letak rig dapat menyebabkan terkena bahaya alam. Di lepas pantai bisa terjadi badai dan pasang surut dengan kelembapan dan paparan sinar matahari. Namun di darat suhunya sangat panas atau dingin. Semuanya dapat mengakibatkan kerusakan peralatan atau runtuhnya struktur. Terus yang kedua, terjadinya kebakaran dan ledakan. Industri minyak dan gas sangat rentan terhadap kebakaran dan ledakan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Percikan kecil atau kebocoran dapat dengan mudah menyebabkan bencana besar.
Terus risiko ledakan kebakaran meningkat di ruang tertutup seperti kepala sumur atau tangki yang mengandung hidrokarbon, peralatan yang berkualitas buruk, penggunaan peralatan yang salah, dan pengambilan keputusan yang kurang tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang ketiga itu sengatan listrik. Peralatan pengeboran memerlukan listrik dan sengatan listrik selalu menimbulkan risiko. Semua peralatan listrik harus diisolasi dan dibumikan dengan benar sebelum digunakan oleh pekerja atau mengurangi risiko cedera. Baik, 3 faktor kecelakaan kerja. 1. Ketidaktahuan. 2. Kemampuan yang kurang. 3. Keterampilan yang kurang. 4. Bermain-main saat bekerja. 5. Bekerja tanpa peralatan keselamatan. 4. Cara pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang pertama, memahami dan melaksanakan K3. Yang kedua, menyediakan APD. Yang ketiga, membuat SOP dan pembagian kerja. Keempat, menciptakan lokasi yang aman. Kelima, melengkapi fasilitas kesehatan. Keenam, menempatkan poster K3 di tempat kerja. Yang ketujuh, memberikan pelatihan kepada pekerja. Yang kedelapan, memelihara peralatan pendukung kerja. Yang kesembilan, melaporkan kondisi tidak aman segera. Dan yang terakhir atau yang 10, tidak bekerja ketika sakit. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 3, jadi kelompok pemboran. Baik, saya membuka sesi saran dan solusi dari kelompok-kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sudarmayati dari kelompok 2. Saya ingin memberikan saran. Mungkin bisa difokuskan lagi jenis kecelakaannya. Apakah itu termasuk jenis pemboran? Karena pemboran banyak jenisnya. Oke, mungkin dari nanyanya Pinasila ini lebih ke, saya juga termasuk melihat tadi itu pemboran, posisinya pemboran gimana, jenis pemboran apa? Mungkin bisa dijawab langsung ke Sila, atau itu jenis pemboran yang umum? Jenis pemboran umum di sini, Pak. Umum ya. Ya. Nah, jadi maksudnya Sila mungkin bisa lebih fokuskan lagi sehingga dalam jenis-jenis kecelakaan itu lebih kerucut lagi, gitu ya, tidak melebar ke sana sini. Tapi ya bagus karena di situ sudah ada semua jenis kecelakaan dan ada semua jenis pemboran itu kan secara umum di situ ya. Semuanya sudah tercantum di situ. Ya. Baiklah, kesimpulan pada kelompok saya untuk presentasi kali ini yaitu untuk lebih difokuskan lagi dari jenis kecelakaan yang terjadi di pemborannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa pemecahan masalah tersebut, kira-kira kalian bisa nggak berikan kesimpulan atau manfaat dari pembelajaran ini? Ada? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Silakan. Pak, Ya, Rabi. kita bisa tahu risiko dan bahaya dalam masing-masing pekerjaan. Oke, jadi kita bisa tahu ya risiko dan bahaya yang ada di bidangnya masing-masing, di bidang profesinya masing-masing, baik itu di geowisata, pemboran maupun surveyor. Jadi kalian semuanya tahu ya, dan bagaimana caranya meminimalisirnya, bagaimana resikonya apa, dampaknya apa, bahayanya apa, ya jenis-jenis kecelakaannya apa, sehingga kalian nanti di dunia kerja itu kalian sudah mengetahui semua itu. Jadi kalian bisa mengantisipasi atau mencegah atau menghindari kecelakaan tersebut nantinya pada saat kalian sudah di dunia kerja.
industri atau usaha atau sudah bekerja nantinya ya. Jadi itu yang didapat dalam pembelajaran ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian refleksi karena kita sudah berada di bagian penutup dalam kegiatan pembelajaran ini. Saya bagi dulu ya lembar refleksinya. Ini saya langsung bagikan dengan soalnya, soal pengetahuan ya. Jadi berbentuk isian, kalian bisa isi nanti ya, ada 3 soal. Ya, jangan tunggu. Ya, semuanya. Ini sudah? Ya Pak, sudah. Gimana? Masih bersemangat? Masih. GP? Hurra! GP? Hurra! GP? Hurra! Oke, beri tepuk tangan. Ya, itulah tadi presentasi kita ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas topik pembelajaran tentang budaya kerja ya, budaya kerja di industri, di mana ada 5 R bahasa Indonesia ya, sementara 5 S untuk bahasa Jepangnya. Nah, ada resik, rapi, tegas, rajin, rawat. Ya, jadi itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mungkin doa kelas untuk baca doa dulu. Siap, Bro. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri depan. Terima kasih.